Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta diberikan limpahan rezeki dan rezeki yang halal, berkah dan barokah. Tak lupa saya berdoa semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak sahabat semua untuk menelusuri dan menjelajah kembali sisi-sisi kehidupan dan tempat-tempat yang unik dan penuh misteri bersama saya Mas Iko dalam Jelajah Jalan Setapak. Pada jelajah kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat berupa Taman Kaliprogo yang berada di Kenangan Temanggung, Jawa Tengah. Di balik keindahannya, taman tersebut menyimpan cerita kelam sebuah jembatan yang menjadi saksi bisu terjadinya tragedi pembantaian masyarakat sipil oleh tentara kolonial Belanda. Seperti apa cerita di balik tragedi tersebut? So, ikutin terus video ini sampai selesai ya lur, sambil ngopi seruput. Saya tidak habis pikir ya sahabat, ketika mengenang masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang dibantai secara membabi buta oleh tentara kolonial Belanda, baik itu tentara maupun sipil yang tidak bersalah. Mereka ditembak dengan cara ditutup matanya, kemudian mayatnya dibuang di kali tersebut. Jembatan inilah yang menjadi saksi bisu terjadinya tragedi tersebut lur. Pada kala itu nyawa seseorang tiada lebih dari sebuah belati dan tiada berharga, karena siapapun yang lewat di jembatan itu pasti ditangkap dan akan dibunuh, dieksekusi, ditembak maupun disembelih. Ribuan orang telah menjadi korban kegilaan kolonial Belanda. Entah apa yang difikirkan mereka, kenapa bisa seperti itu? Salah mereka apa? Saya tidak habis pikir sahabat. Dan betapa sedihnya ketika mengetahui kabar peristiwa tersebut. Ternyata yang ditanyakan dan yang ditunggu-tunggu menjadi korban dalam tragedi tersebut. Ribuan orang sahabat, itu nyawa seseorang yang ditunggu keluarganya, nyawa seseorang yang ditunggu anaknya yang sedang lapar, nyawa seseorang yang ditunggu anak istrinya berharap pulang dengan membawa makanan. Semua pudar dan harapan sirna ketika keluarga mereka tidak pulang karena telah dibantai dan dibunuh di jembatan ini. Iya, di jembatan Kenangan ini. Tragedi tersebut menjadi kisah kelam yang terbungkam oleh waktu. Siapa yang salah dan siapa yang bertanggung jawab? Hanya jembatan ini yang menjadi saksi di mana banyak mayat yang berjatuhan di tempat ini. Kebanyakan dari korban adalah warga sipil yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, hanya sekedar lewat, namun nyawa mereka tidak ada harganya sama sekali bagi kolonial pada waktu itu. Tahun 1949 menjadi tahun yang sangat kelam peristiwa tragedi ini terjadi. Jembatan Kenangan ini juga menjadi saksi terjadinya kecelakaan kereta api pada tahun 1950. Puluhan nyawa melayang saat itu. Masih belum selesai duka yang mendalam tragedi peristiwa pembantaian, namun selang 1 tahun peristiwa kecelakaan kereta api terjadi. Diceritakan salah satu gerbong kereta api terlepas dan meluncur ke bawah lantaran tidak kuat melewati tanjakan. Kereta langsung jatuh menghantam bebatuan sungai. Badan serta yang masih terbuat dari kayu langsung hancur. Setidaknya 50 orang meninggal dalam peristiwa tragis tersebut. Bekas roda kereta api saat ini masih bisa ditemukan di pinggiran Sungai Progo. Sahabat, yang kita saksikan ini adalah jembatan baru yang baru dibangun oleh pemerintah Temanggung pada tahun 2019. Karena jembatan yang lama yang menjadi saksi kejadian-kejadian di tempat ini telah roboh pada tahun 2018.
Oke sahabat, di depan kita tampak sebuah jembatan rel kereta api tua bekas peninggalan zaman penjajahan. Seperti apa penampakan dari dekat jembatan rel kereta api itu? Ikutin terus video ini sampai selesai ya lur. Jangan lupa kropinnya diseruput. Buat sahabat yang punya hobi mancing, kalian bisa datang ke Kaliprogo ini di Taman Kaliprogo dengan alat mancing, sekalian mancing di sini ya sahabat. Oke, kita lanjut ke penelusuran jembatan jalan rel kereta api yang sudah tua. Seperti apa konstruksi bangunan tersebut jika kita lihat dari bawah ya sahabat. Disinilah pada waktu itu di tahun 1950 kereta api mengalami kecelakaan. Selain itu, jembatan ini juga menjadi saksi bisu pembantaian warga, khususnya warga Temanggung, karena jarak antara jembatan Keranggan dan jembatan rel kereta api ini sangat dekat. Untuk mendekati jembatan rel kereta api yang ada di sana, kita perlu menyusuri bibir Sungai Progo ini ya Run, melewati jalan bebatuan seperti ini, sambil melihat situasi keadaan di sekitar yang sangat asri, ditumbuhi pepohonan seperti layaknya hutan lur. Buat sahabat jelajah jalan setapak, apabila ingin menelusuri bibir Sungai Progo ini, alangkah baiknya lihat-lihat dulu ya kondisinya seperti apa airnya, karena di Sungai Progo ini airnya susah diperkirakan, kadang naik, kadang deras, kadang banjir, dan mungkin kalau hujan ini sering terjadi banjir ya. Jadi lihat-lihat dulu kondisinya, jangan langsung turun karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti inilah kondisi di Sungai Progo ini lur. Sejenak kita kubur dalam-dalam kisah kelam di tempat ini dengan menikmati keindahan Sungai Progo ya sahabat, di bawah jembatan rel kereta api. Dengan disuguhi air terjun kecil yang mengalir ke Sungai Progo, menambah kesan indah dan menakjubkan di sekitar. Dan seperti inilah penampakan jembatan rel kereta api jika kita lihat dari bawah. Meski bangunan ini sudah berumur ratusan tahun, namun tetap berdiri kokoh walaupun sering diterpa banjir. Setelah ini saya akan coba naik di atas jembatan rel kereta api itu yang ada di atas. Untuk sampai di sana perlu menaiki bukit bebatuan, jalurnya licin dan curam dengan semak belukar. Oh ya, bagi sahabat yang ingin naik ke atas untuk melihat langsung jembatan rel kereta, saya harap untuk berhati-hati ya, karena jalurnya curam dan licin. Oke sahabat, kita lanjut ke penelusuran jembatan rel kereta api. Jika kita lihat dari atas seperti apa penampakannya, ikutin terus video ini ya sahabat. Di Taman Kaliprogo ini, pengunjung bisa merasakan duduk bersantai di taman dengan nuansa yang sangat alami, karena pengunjung bisa menikmati alam sekitar berupa pemandangan sungai
dan suara derasnya air yang segar. Di Taman Kali Pergo ini juga banyak ditumbuhi berbagai pepohonan yang membuat udara menjadi sejuk dan juga membuat area Taman Kali Pergo ini teduh dan sangat nyaman untuk bersantai bersama teman-teman, kerabat maupun keluarga. Seperti yang sudah saya janjikan ya sahabat, saya akan mengajak sahabat semua untuk menaiki Bukit Bebatuan untuk melihat seperti apa kondisi jembatan rel kereta api jika kita lihat dari atas. Untuk menaiki Bukit Batu ini diperlukan tenaga dan harus ekstra hati-hati ya, karena sangat terjal dan bila hujan batu ini sangat licin. Bagi yang takut ketinggian, saya tidak merekomendasikan ya, karena dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan. Dan seperti inilah jembatan rel kereta api jika kita lihat dari atas. Tadi saya berangkat naik dari bawah itu sahabat. Sepanjang mata memandang kita disuguhi dengan pemandangan sawah dan pepohonan yang tumbuh di sekitar bagaikan hutan lebat yang tumbuh di tengah kota. Dan seperti inilah rel kereta api yang kita saksikan seperti ini, yang menyimpan kisah kelam pada tahun 1950. Meski usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun, bangunan ini masih kokoh berdiri. Hanya saja ada beberapa yang sudah lapuk dan berkarat. Oke, sekian dulu video dari kami, Masiko dalam jelajah Jalan Setapak. Mohon undur diri. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.